Kami percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami ini Bapa. Ketika Tuhan berfirman, maka kami akan diselamatkan. Ketika Tuhan bersabda, kami akan diselamatkan. Terima kasih. Ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Terima kasih Yesus. Bahkan bersama-sama apapun yang terjadi di dalam hidup kami,
memuja, memuji dan memuliakan nama. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebahagian daripada sabda kebenaran Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terlebih dahulu Engkau menguasai hati dan pemikiran kami semua dan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini di dalam nama Yesus. Jangan hamba memakai keinginan, kedagingan, tetapi pakai hamba-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan membukakan setiap rahasia-rahasia firman dan tanamkan firman yang terdalam di dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Tadi sudah saya persiapkan khotbah saya saudara. Sebenarnya sama dengan khotbah dari baru. Tapi saudaraku yang terkasih, saya lihat orang yang datang pada hari ini kita sudah bagi. Saat ini saya cari sendiri saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang tertulis di dalam buku Lukas. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Lukas 10 38 sampai 42. Kita bergantian, aku ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 kita sama-sama 2-3 ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mendengarkan tentang kisah Maria dan Marta yang saudara-saudara yang terkasih. Kalau di sini dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Orang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Saat Yesus dalam perjalanan di kampung mereka Maria atau Marta, si Marta menerima Yesus, mengundang Yesus untuk masuk di dalam rumah mereka.
Tetapi si Marta mengundang Yesus itu di dalam rumahnya, memang mungkin segenap hatinya. Tetapi kalau kita baca di sini, saudaraku, yang karena dikatakan si Marta menerima dia di rumahnya. Dia senang menerima Yesus di rumahnya karena itu adalah satu tamu yang besar. Dia senang sekali Yesus tinggal di rumahnya. Dia senang sekali melihat Yesus bertemu dengan di dalam rumah mereka. Karena waktu mereka juga waktu si Lazarus, waktu meninggal si Lazarus di rumahnya, Yesus ada di undang mereka. Dan Yesus yang bisa menghibur mereka. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia menerima Yesus dengan sukacita tadi. Tetapi di balik itu ada satu yang dia lihat. Bahwa di dalam diri si Marta ini ada roh bersungut-sungutan. Karena dia hanya sibuk dengan duniawi. Dia tidak peduli dengan firman. Dia hanya sibuk menyediakan makanan. Memang benar ya, wajar. Kalau ada tamu, amat terlebih tamu yang luar biasa, harus disediakan. Tapi jangan bersungut-sungut apabila ada tamu kita di rumah saudara. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau kita mau melayani, layanilah dia dengan baik. Layani dia dengan sukacita. Jangan kita bersungut-sungut begini seperti si Marta ini, saudara. Tidakkah engkau tahu dia datang dekat dengan Yesus? Tidakkah engkau melihat bahwa si Maria itu tidak mau membantu aku, hanya aku dibiarkan sendiri. Padahal aku sudah capek menyediakan ini dan ini. Tapi dikatakan melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Jangan hanya aku sendiri, dia hanya duduk. Tapi apa perkataan Yesus kepada si Marta, saudara? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak kerja. Yesus menegur dia. Yesus supaya hati si Marta dirubah kebenarannya. Kehidupan kita sebagai manusia sedemikian juga, saudaraku yang terkasih. Kita diberikan Tuhan kesempatan hari Minggu untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada banyak kita yang sibuk, tapi di sini tidak. Banyak orang Kristen yang sibuk hanya mencari dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Dia tidak mau datang ke gereja untuk menghargai waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita saudara yang terkasih. Bisa kita kerja, bisa kita apa, tapi jangan kita terlalu sibuk, jangan kita fokus kepada tiada dunia. Tapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jika kita mencari Allah, jika kita mencari Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita datang ke gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mencari Dia, segala sesuatu apapun yang dikerjakan tangan kita, saudara, akan dibuat
dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Maupun dalam studi anak-anak yang masih sekolah, maupun sebagai pengajar, cari terlebih dahulu. Jangan kita seperti si Marta yang hanya sibuk. Ada waktu 6 hari diberikan oleh Tuhan bagi kita, tapi Tuhan meminta hanya 1 hari untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan. Karena hanya disinilah jika kita duduk di bawah kaki Tuhan, jika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, saudara, akan diberkati usaha dan pekerjaan kita, saudara. Kita tidak susah. Tuhan sanggup mengirimkan pelanggan-pelanggan dari timur, barat, utara, dan selatan datang berbondong-bondong di warung kopi kita. Di jualan apa yang kita jual, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita duduk, jika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, pasti Tuhan akan mencurahkan hujan berkat. Sebagaimana dikatakan di sini siapa? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kalau si Maria tidak sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Memang perlu kita mencari makan, perlu. Kalau kita tidak cari, kita tidak bisa. Kita tidak diberkati oleh Tuhan. Lewat usaha dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita seperti si Maria. Dia duduk sesudah datang tamunya Yesus di dalam rumah mereka. Dia duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan firman apa yang diberitakan oleh Yesus kepada dia. Dia simpan dalam hatinya, dia renungkan firman itu, saudara. Bukan hanya berlalu begitu saja, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Si Maria diberkati karena dikatakan di sini, dia tidak Marta telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi karena dia mencari yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya, merenungkannya, dan itu dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu dari Maria. Harta rohani itu yang perlu dalam hidup si Maria, lebih penting, sehingga si Maria diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terlebih dahulu mencari Tuhan. Sebagaimana khotbah yang 3 minggu yang lewat itu, kalau kita datang mencari Tuhan, kita duduk di bawah kaki-Nya, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat itu bagi kita. Jika kita berserah kepada Tuhan, jika kita berseru kepada Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam, yang tidak akan layu daunnya. Seperti itulah kita, saudaraku yang terkasih. Memang sekalipun kita mencari Tuhan, dan itu firman tidak bisa diambil oleh siapapun dari kehidupan kita. Sukacita yang ada dalam hidup kita
kita karena Tuhan, karena firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan bagi kita sehingga kita sampai hari ini bisa bertahan. Ada amin? Makanya seperti khotbah tadi pagi, Yesus memberikan undangan. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu hanya dari Yesus, saudara. Beban kita manusia ada banyak. Mungkin itu di tengah-tengah keluarga ada beban, bermacam-macam beban. Ada mungkin karena pekerjaan itu bisa menjadi beban. Ada mungkin dalam usaha yang kurang karena musim pandemi, saudara. Tetapi Tuhan, Dia memberikan kelegaan. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia memberikan sukacita dalam hidup kita apabila kita hidup. Hanya sebentar kita beribadah, saudara. Tapi beban yang kita pikul itu, saudara, beban berat rasanya. Mungkin ada karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi Tuhan mengundang kita. Yesus mengundang kita. Apakah kita mau menerima undangan itu dari Tuhan? Kepada siapa ditujukan Yesus undangan itu? Kepada orang-orang yang mau mengikut Dia. Kepada orang-orang yang letih lesu dan yang mau menyerahkan dirinya. Bukan kepada semua orang yang di dunia ini, tetapi kepada siapa yang mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Jika dia berlelah, letih, lesu, berbeban, Dia akan memberikan kelegaan. Dia ditawarkan kepada kita semua dengan kasih. Sehingga si Maria di sini, si Marta yang mengundang Yesus masuk di dalam rumah mereka. Tetapi si Marta hanya sibuk. Dia tidak mau mendengar apa berita yang diberitakan Tuhan Yesus. Dia tidak mendengar apa cerita Tuhan Yesus. Tapi kalau si Maria, mungkin ada banyak cerita Tuhan Yesus kepada si Maria. Begini loh Maria, kalau kamu mencari Tuhan, kamu akan diberkati. Kalau kamu datang kepadanya, kamu akan ditolong. Kalau kamu mau menyerahkan kehidupanmu kepada Dia, Yesus akan menolong kamu. Yesus akan menghibur kamu. Apapun yang kamu kerjakan, apabila kamu berserah kepada Dia, apabila kamu menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Yesus, kepadaku, kamu akan diberkati. Jangan kamu seperti si Marta, sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Tapi dia sibuk, tapi dia mengeluh juga. Dia bersungut-sungut. Tetapi saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Marilah saudara
Yesus mengundang kita. Yesus mengundang saudara dan saya. Apakah bebanmu? Apakah masalahmu? Apakah persoalanmu membuat kamu letih lesu, tidak berdaya? Tetapi jika kita duduk di bawah kaki Tuhan, segala beban kita itu, segala persoalan kita itu, apapun usaha kita yang macet, yang apa itu, Tuhan akan campur tangan. Karena firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak dibiarkan turun, tetapi naik. Yang penting datang berserah kepada Dia. Mencari Tuhan, mencari wajahnya. Duduk di bawah kaki Tuhan kita. Saat ini kita duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari kita renungkan firman-Nya. Hari-hari ini, hari-hari yang kalau saya melihat khotbah-khotbah saudara Tiongkok, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ada juga dikatakan banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja, tapi bukan mendengarkan kebenaran. Banyak juga yang mendengar. Ada juga banyak pelayan-pelayan Tuhan katanya, tapi bukan lagi pelayan Tuhan. Kalau malam hari pergi keluar di tempat-tempat yang nakal, tapi kalau hari Minggu mereka melayani, menjadi singa, menjadi pemimpin pujian. Kok bisa begitu? Saya pikir dalam kok ini pelayan-pelayan Tuhan. Tapi karena akhir zaman dan hamba Tuhan ini dengan tegas berkata, itu coba dia jangan dipakai menjadi pelayan. Tidak apa-apa. Yang penting bodinya bagus. Saat-saat sekarang melayani Tuhan baginya sedih. Tapi kita sebagai pelayan-pelayan kita hormati Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala. Dialah Raja kita, Dialah yang menyelamatkan kita. Kita hormati lewat penampilan kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Kita hormati Dia supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan karena penuh gereja ini, bukan karena apa gedung, tapi sedikit anak-anak Tuhan yang penting beriman dan tetap taat dan setia kepada firman Tuhan dan kepada Yesus. Amin. Tuhan tidak mencari orang-orang yang tidak, tetapi Tuhan saat ini mencari orang-orang yang mau menjadi penikmat. Kalau kita melihat peperangan yang terjadi, kalau saya tinggal di rumah sendiri, saudara, aku berdoa, Tuhan selamatkan kami jemaat GPI Infinite. Ingatkan mereka Tuhan, menghormati hari Sabat itu, menghormati hari Minggu itu, biar mereka datang. Tapi Tuhan belum mendengar. Masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau bekerja. Masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau datang, yang masih seperti si Marta.
Tidak seperti si Maria yang sungguh-sungguh mendengarkan firman. Padahal udah saya telepon. Datang beribadah ya, kamu dicari Tuhan. Di mana anak usiamu? Hanya tidak kalau saya bilang itu. Kamu dicari Tuhan, kamu datang ke gereja. Jangan hanya harta duniawi. Kesempatan kalau kamu tidak bisa pagi, sore hari pun ada. Adakah ibadah sore? Ada, datangnya. Kalau dulu dikatakan corona, sekarang tapi masih. Tapi yang penting, sekalipun saya tidak bisa membesuki, tetapi saya sudah mendengar dan saya sudah doakan. Biarlah jemaat GPD Filadelfia menjadi jemaat yang sungguh-sungguh seperti si Marta. Kita biarlah seperti Marta-Marta rohani yang sungguh-sungguh dan benar-benar mencari. Keselamatan itu hanya tidak ada keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Tidak ada kita dapat harta surga. Itu dikatakan. Carilah perkara-perkara di atas, jangan perkara-perkara di bawah. Jangan perkara-perkara di bumi, tapi carilah perkara di atas. Carilah kerajaan serta kebenaran. Karena kita tahu hidup kita ini hanya sementara. Kita hanya menumpang sementara di dalam dunia ini. Apabila datang Tuhan Yesus pada kali yang kedua menjemput anak-anak Tuhan, kita harus bertanggungjawabkan. Apa tanggung jawabnya? Kalau saya dituntut oleh Tuhan, mana domba-domba yang Tuhan sudah saya taburkan firman-Mu. Kalau mereka tidak mau melakukan apa. Kalau aku yang salah, ampuni aku. Tapi saya sudah menaburkan firman-Mu sebelum aku sakit Tuhan. Aku sudah membesuki mereka. Aku sudah berdoa kepada mereka. Tapi apa yang saya katakan Tuhan, saya itu sama Tuhan. Tapi kalau saat ini saya tidak bisa lagi membesuki mereka Tuhan. Engkau tahu air mataku, kesedihan hatiku. Hanya lewat HP aku menelepon mereka. Tapi jika pada saat malam hari ini, sekalipun kita tidak seberapa, jadilah seperti Maria rohani, supaya kita dapat keselamatan dan tidak ada seorang pun mengambil mahkota, mengambil firman Tuhan itu. Bagaimanapun apanya si iblis, simpan dalam roh hati firman Tuhan itu. Renungkan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan karena sibuk mencari harta dunia, tapi utamakan Tuhan, karena diberikan satu hari itu pun tidak penuh. 2 jam atau 3 jam yang kita mulai siap-siap, atau setengah hari mulai kita siap-siap. Dan jangan berikan waktu yang sisa untuk Tuhan. Jangan kita berikan waktu yang sisa untuk Tuhan, tetapi waktu yang terbaik berikan kepada Tuhan. Seperti si Maria, langsung datang Tuhan Yesus di dalam rumahnya, langsung duduk dia di bawah, dekat dengan Yesus. Dia tidak peduli dengan saudaranya si Marta. Mau sibuk dia, mau biarkan di situ dia. Dia tidak mau. Tapi dia duduk berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Kaum muda remaja pun begitu, saudara. Jangan malas kaum muda remaja, tapi carilah Tuhan, carilah firman Tuhan menjadi kekuatanmu selagi kamu masih muda. Masa muda adalah masa yang ceria, kesempatan mencari Tuhan. Apa tanggung jawabmu nanti sama Tuhan? Jika Tuhan bertanya kepada kamu, kita harus bertanggung jawabkan masing-masing. Di mana kamu selama ini? Di mana kamu selama ini? Kamu tidak beribadah. Apa jawabanmu sama Tuhan? Jawab sendiri. Tapi kalau kita sudah seperti si Maria rohani, kami sudah datang Tuhan di bawah kaki. Kami datang setiap hari Minggu berseru kepadamu, menyerahkan hidup. Jadi jangan asal kita datang ke gereja, jangan. Tapi firman Tuhan itu tanamkan. Jangan lupakan firman Tuhan. Supaya kita bergaul kaitan dengan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kamu. Tuhan sanggup memberkati usahamu. Tuhan sanggup memberkati kamu dimanapun kamu menuju, dimanapun kamu bekerja. Tuhan sanggup memberkati kita semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sekalipun aku begini, saya tidak pernah cuma kadang saya, kapan saya Tuhan, kamu sembuhkan anak itu. Tapi kalau untuk bersungguh-sungguh enggak. Kapan saya Tuhan sembuh untuk aku bisa kembali melayani. Walaupun aku tidak bisa terus setiap minggu melayani Tuhan, berikan aku kesempatan melayani Tuhan. Masih rindu anak-anak Tuhan mendengarkan suaraku untuk memberikan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kita? Jangan kita seperti si Marta yang khawatir dan menyusahkan dirinya karena dunia. Jangan kita khawatir apa yang akan kita makan. Jangan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi seluruh jemaat, bagi usaha dan pekerjaan saudara. Yang penting saudara, mari datang di bawah kaki Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk waktu kamu tiba. Jangan. Baca firman Tuhan supaya diberkati. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan ini air matamu tidak Tuhan buang. Setetes air matamu Tuhan simpan dalam kehidupan ini. Apapun itu menjadi keluhan kita, asal datang di bawah kaki Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan, kesegaran rohani yang Tuhan